Pak Deputi? Ya, silakan. Pak Najib. Oke. Baik, Silakan, Pak. terima kasih teman-teman wartawan, media, dan insan pers yang saya cintai dan banggakan. Saya beserta jajaran di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Deputi Bidang Infrastruktur Dasar, Pak Rahmat Kamudin, Deputi Pembangunan Kewilayahan dan Agraria Tata Ruang, Pak Najib Faisal, staf khusus Menko yang juga telah hadir, Pak Jovan dan Pak Herzaki. Senang sekali bisa bersama dengan Pak Rahmanu dan teman-teman dari PLN Nusantara, termasuk juga PMSE, ya, yang selama ini telah mengelola Bendungan Cirata dengan sangat baik. Saya senang bisa datang secara langsung melihat PLTS terapung, ini yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan produksi listrik yang juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Dan tentunya kita tahu energi bersih seperti PLTS semacam ini yang memang kita harus terus kembangkan ke depan. Indonesia punya potensi yang besar. Baru di Waduk Cirata saja yang baru 4% menggunakan permukaan air di bendungan ini bisa menghasilkan 192 megawatt, mengalirkan listrik 50 ribuan rumah. Dan tentunya kita berharap ada pengembangan berikutnya sehingga bisa semakin meningkatkan produksi listrik untuk industri maupun untuk rumah tangga. Nah, ke depan kita tahu di Indonesia ini banyak sekali bendungan. Di Jawa ada sekian puluh ratus mungkin ya, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di bagian Indonesia lainnya. Kita berharap terus dikembangkan dengan studi yang baik, karena investasinya juga tidak sedikit. Ini perlu visibility study yang bagus, tetapi semangatnya adalah jika semakin banyak kita menggunakan energi terbarukan, maka kita bisa mereduksi CO2. Dan ini semangat dunia agar kita bisa menjaga bumi kita dari krisis iklim dan juga tentunya untuk anak cucu kita. Jadi semangat Bapak Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada energi, selain swasembada pangan dan swasembada air bersih, ini bisa diwujudkan dengan hadirnya bendungan-bendungan yang produktif dan optimal. Disinilah dampaknya langsung bisa dirasakan pada pertumbuhan ekonomi dan juga untuk kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan. Dengan demikian harapan kami PLN dapat terus maju mencari inovasi-inovasi yang terbaik, kerjasama dengan berbagai partners, investasi juga bisa dihadirkan dari dalam dan luar negeri, dan kami dari Kemenko Infrastruktur akan terus menghadirkan policy atau kebijakan yang berpihak pada pengembangan energi bersih dan terbarukan. Saya pikir itu yang menjadi esensi dari kunjungan kami hari ini. Terima kasih. Apa yang terdekat kalau untuk PLTS sendiri bakal di mana lagi niat awal dari kementerian? Karangkates ya tadi. Karangkates itu nanti bisa dijelaskan ya Pak ya, atau Pak Rahmat bisa menjelaskan. Intinya kita lagi mencoba untuk melakukan studi. Ya. Kita juga mendengarkan masukan-masukan dari pemerintah daerah yang juga ingin lokasi provinsi tertentu juga bisa dikembangkan teknologi dan juga mekanisme untuk mendapatkan energi yang bersih tadi. Mungkin bisa ditambahkan di mana saja? Jadi ada beberapa yang saya tahu, mungkin nanti Pak Rahmanu bisa tambahkan, misalnya tadi di Karangkates di Jawa Timur ya. Terus ada juga di Singkarak dan Saguling. Saguling di sini, Singkarak di Sumatera Barat. Nah, jadi ini TPA-nya sudah ditandatangani setahu saya. Jadi ini lagi mau dibangun. Kapasitas mungkin berapa Pak untuk yang Karangkates 100 gigawatt. Terus yang lainnya yang dua lagi yang Singkarak sama Singkarak Saguling kalau nggak salah 60 kalau nggak salah 60. Ya. Pak, satu lagi Pak, soal diskon ini transportasi Pak. Kemarin pesawat katanya belum. Iya. Ini pasti akan selalu ditanya ya. Benar. Terima kasih Mas. Dari mana Mas? Dari Antara. Kemarin kita baru rapat koordinasi. Saya undang beberapa kementerian dan lembaga yang terkait, tentunya Menteri Perhubungan, karena ini domain dari Kementerian Perhubungan untuk bisa menyelenggarakan transportasi di masa-masa yang memang butuh penyiapan.
berbagai moda, intermoda transportasi yang kita harapkan juga lancar digunakan untuk arus mudik Lebaran tahun ini. Menteri Pariwisata ya, untuk memotret potensi pariwisata di masa libur Lebaran, dan yang lain-lain termasuk dari BUMN, karena kita tahu menurunkan harga tiket pesawat misalnya seperti yang kita lakukan di masa Nataru yang lalu, ini melibatkan pengelola aftur, ya tentu Pertamina, kemudian juga dari berbagai maskapai, ya termasuk juga kita ingin meyakinkan posko-posko pengamanan tergelar dengan baik, tentunya dari pihak kepolisian, Korlantas utamanya, termasuk juga urusan kesehatan kalau ada yang sakit, dan yang lebih penting lagi juga PU bekerja agar jalan-jalan yang akan dilewati ini bisa kondisinya baik sehingga tidak mengakibatkan kemacetan atau kecelakaan. Nah, kembali ke harga tiket, kita berharap tentunya atau mencoba, saya mohon doanya nih karena tidak bisa berjanji terlebih dahulu, kita sedang berusaha agar bisa mengurangi biaya transportasi, ya tentu udara, tapi juga kapal dan kereta api. Bahkan kita lagi kita hitung apakah tol itu juga bisa ada diskon, ada pengurangan. Nah, tapi kami perlu waktu lebih lanjut lagi untuk duduk bersama, karena ini bukan sesuatu yang kecil, melibatkan semua berbagai pihak, dan mudah-mudahan pada saatnya akan kami jelaskan seperti apa kebijakan yang bisa kami ambil untuk meyakinkan sekali lagi keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan juga keterjangkauan terhadap biaya transportasi. Kalau persentasenya berarti belum ada. Belum. Pak Menko, satu lagi itu perkembangan terupdate tentang WFA untuk Lebaran. Iya, belum ada perkembangan karena baru kemarin, tapi kami sudah menyampaikan ini, terutama nanti akan duduk bersama ya Pak ya, antara Kemenko Infrastruktur tentunya bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pan-RB, karena bicara ASN yang ngatur cuti, terus skema WFA atau WFH itu juga tentunya dari Kemenpan RB, juga Kementerian Dikdasmen, karena kita juga anak-anak sekolah ini kan harus diatur dengan baik, lalu tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja, karena ada kaitan dengan dunia swasta yang punya pekerja yang juga harus didengarkan aspirasinya. Tapi semangatnya sama, kemarin kami punya semangat yang sama, bagaimana mengurai kemacetan, mengurai kepadatan arus mudik kembali ke kampung maupun pergi ke kampung maupun kembali ke kota misalnya begitu. Ini jangan sampai terjadi penumpukan di hari-hari yang ya sudah sangat dekat dengan hari lebarannya begitu. Ini kita urai di awal gitu. Kita urai di awal, semangat WFA tadi mudah-mudahan ya tetap bekerja tapi sudah jarak jauh, sudah online, sudah bisa sambil traveling. Nah, dengan demikian mengurai lebih cepat. Sehingga kalau kurvanya jangan tinggi sekali di 1 hari, 2 hari sebelum lebaran. Padahal butuh waktu istirahat, ketemu keluarga, termasuk juga menyiapkan hari raya. Nah, ditarik sedikit, diturunkan, kemudian mudah-mudahan landai. Simulasi sudah kita lakukan, didistribusikan dengan baik, karena tidak hanya manusia tapi juga barang ini kan terus bergerak ya. Tetapi semangat kita sama di situ. Hanya tinggal ingin memastikan di tanggal berapa, di H-min berapa mulai diberlakukan. Diperkirakan tanggal berapa, Pak? Nah, nanti kita takutnya keburu spekulasi nanti. Nanti kita hitung dulu ya Pak ya. Tapi kita akan jelaskan pasti. Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman ya. Siapa nih yang ikut ya? Jadi dulu. Langsung kita sama. Ya, jadi itu dia Tribuners, Pak Menko usai mengunjungi Waduk Cirata yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Beliau mengunjungi pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata ini, Tribuners ya. Dan tadi sebagai katanya ia akan mengunjungi ke Waduk Jatiluhur setelah ini. Sekian, saya Desa Previ, wartawan Tribun Jabar melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.